Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Dan kali ini kita di Suara Rakyat kembali menjumpai Anda, Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kita akan membahas terkait revitalisasi pasar yang ada di Kota Surabaya. Dan tentunya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Bapak Anas Karno. Apa kabar Pak Anas? Baik, sehat Mbak Keti. Sehat ya Pak Mbak ya? Keti juga ya sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Saya kalau lihat Pak Anas ini selalu lihat pasar tradisional. Aduh, lah becek lah nih. Identik dengan pasar tradisional. Iya. Dong, Pak. Baik ya Pak, pembahasan kita kali ini di Suara Rakyat terkait revitalisasi pasar tradisional. Nah, ini memang pengawasan dari Komisi B DPRD Kota Betul, Surabaya sendiri. ya. Anda melihatnya pengawasan dari Komisi B ini terhadap pasar tradisional di Kota Surabaya, baik dari segi penataan maupun pengelolaan pasar ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Keti mengundang kembali. Ini kan ada memang rencana revitalisasi kita pasar untuk pasar tradisional. Jadi memang harus ada gebrakan, harus ada momen karena pasar tradisional adalah pasar yang mana ujung tombak daripada perekonomian Kota Surabaya. Yang mana memang harus berbenah terus dan berbenah terus sehingga pasar tradisional ini menjadi yang terbaik. Seperti itu gambarannya. Ada berapa sih Pak sejauh ini di tahun 2023 ini yang sudah mulai masuk revitalisasi? Ya, jumlah pasar tradisional yang mini daripada PD Pasar itu jumlahnya totalnya 67 pasar. 67 pasar. Ya, tetapi nanti yang rencananya segera di tahun insya Allah tahun 2023 ini ada revitalisasi sebanyak 4 pasar. 4 pasar itu satu pasar kembang yang di atas karena itu memang terbakar, kedua pasar di Kendang Sari yang mana itu sudah 50 tahun belum tersentuh pembangunan, ketiga pasar Pabean, dan keempat insya Allah nanti itu rencana juga di pasar Pucang seperti itu. Apakah memang revitalisasi pasar ini solusi satu-satunya supaya pembenahan pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya, atau memang karena faktor usia, faktor kondisi sendiri yang memang harus diperbaiki, atau justru karena memang ya udahlah kita harus modernisasi gitu Pak? Iya. Jadi banyak faktor. Memang pasar-pasar tradisional Kota Surabaya ini memang cukup lama-lama rata-rata ya. Belum semua secara keseluruhan direvitalisasi. Nah ini syukur ini ada 4 ini. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya. Karena pasar ini saya berharap bukan pasar ini pasar tradisional aja. Harapan kami itu ada, bahasa saya ini ada namanya, kalau saya membuat bahasa pasar tradisional semi modern. Kalau saya itu. Pasar tradisional semi modern, ya. Kenapa harus ada semi modernnya, Pak? Karena pasar tradisional itu tidak mungkin menjadi pasar modern total ya. Kalau pasar modern total itu kan semuanya tertata dengan baik, layoutnya, kebersihannya sampai ada ber-AC dan lain-lain dan kering ya. Kalau pasar tradisional semi modern artinya yang tradisional mengarah ke semi modern, lantainya bersih, terus sehat, belanja bisa nyaman seperti itu. Artinya kalau mengarahkan nantinya menjadi pasar modern, Pak, Ya. tradisionalnya akan ditinggalkan, bagaimana? Tidak, tetap namanya pasar tradisional semi modern, berbentuknya seperti itu. Tidak pure murni menjadi pasar tradisional dibangun menjadi modern, tidak. Seperti itu. Jadi basisnya karena pasar ini biasa kebanyakan masyarakat sekitar, kebanyakan ibu-ibu atau orang-orang sekitar kampung-kampung itu berbelanja di pasar, sehingga kalau pasar tradisional berbentuk semi modern artinya akan nyaman kalau berbelanja di pasar tersebut. Seperti itu. Nanti menjadi contoh supaya revitalisasi ini akan berjalan dengan baik dari kota mana begitu Pak, atau memang sudah ada gambaran sendiri dari DPRD Kota Surabaya mengajukan ke pemerintah Kota Surabaya, Pak? Belum, waktu itu pernah sebelum Pak Direktur baru itu kita pernah ke pasar Jakarta, namanya Pasar Jaya kalau saya. Itu memang sudah mengarah ke bentuk modern. Di situ juga ada belanja grosirnya, juga termasuk ada hotelnya juga. Tapi yang tidak serta-merta harus seperti itu. Akan tetapi yang terpenting adalah pasar tersebut itu bersih, pasar itu sehat, pasar itu seseorang akan belanja dengan fasilitas yang ada di situ nyaman gitu loh. Tidak kondisi sekarang ini kan pasarnya ini banyak yang becek ya.
Ya. pasar becek. Jadi orang-orang ini basah ya, pasar Pak, ya? basah. Artinya kalau pada saat hujan, jangan tahu sendiri kondisionalnya seperti itu secara fisiknya di lapangan. Oke, dari Iya. 4 pasar ini yang membutuhkan revitalisasi yang sangat-sangat urgent Iya. atau untuk yang harus terlebih dahulu direvitalisasi ini mana aja sih, Pak? Yang utama kalau menurut saya ini menurut saya adalah di Pasar Kembang. Karena Pasar Kembang itu ada banyak pedagang jajan tradisional Surabaya yang jumlahnya cukup banyak dan omsetnya miliatan kalau mulai buka pagi sekitar jam 1 sampai jam 4 bahkan jam 6 pagi omsetnya miliatan. Ini kasihan apalagi hujannya cukup deras. Kasihan sekali itu berkumpul jadi satu sehingga pertama bagi pedagang sendiri tidak bisa berjualan dengan maksimal, kedua orang juga pada saat pengukulan tidak juga dengan nyaman karena kondisionalnya sudah cukup memprihatinkan kondisinya seperti itu. Oke, Ya. Pak, prioritas utama dalam revitalisasi pasar ini apa menurut Anda sendiri kalau dari pengamatan Komisi B DPRD Kota Surabaya? Ya, kalau yang prioritas juga kedua adalah pasar yang ada di Kendang Sari. Karena usia yang sudah Usia lama. sudah 50 tahun lebih ya, itu mungkin bisa lebih. Jadi ini membahayakan. Karena puing-puingnya itu masih dari kayu-kayu yang lama, atap-atapnya juga dari kayu-kayu yang lama, juga genteng jenis lama. Ini kan jangan sampai pada saat terjadi transaksi atau apa, ini roboh, ini kan bahaya buat pedagang maupun pembelinya. Oke. Itu, ya. Ini sempat Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi ini mengatakan bahwa selain revitalisasi, PD Pasar juga harus memberikan pendapatan sehingga ada keseimbangan anggaran yang keluar dan pemasukan untuk mengembalikan hutang. Nah, Ya. kalau menurut Komisi B sendiri, ini apakah memang harus sebagai kewajiban dari PD Pasar selaku BUMD Kota Surabaya, gimana Pak? Iya, ini saya catatan di sini adalah sebenarnya pemerintah kota ini sebenarnya sudah ada penyertaan modal sebelumnya itu sebesar 35 ya, 35 miliar. Sekarang ini 45 miliar, sekarang iya digunakan 35. Sekarang ini sisanya 9,9 miliar. Nah, 9,9 miliar itu digunakan untuk 4 pasar tersebut. Nah, kalau ini memang penyerahan modal ini kalau semua pasar ini bisa mendapatkan profit yang mana karena itu kan milik dari BUMD sendiri ya, dari pasar PD Pasar sendiri. Artinya kalau memang bisa maksimal bekerjanya dan total mudah-mudahan karena tidak banyak biaya yang keluarkan karena milik kita sendiri, mudah-mudahan bisa profit itu menutup daripada penyertaan modal tersebut. Gitu. Artinya ini ada keseimbangan ya Pak, Ya. jadi sama oleh pemerintah Kota Surabaya, Betul. tapi PD Pasar juga harus mendapatkan pendapatan. Pendapatan, betul itu. Harapan kita seperti itu. Tidak ditopang aja terus, tetapi bisa memberikan profit kepada pemerintah Kota Surabaya. Oke, Gitu, baik. Kita akan lanjutkan kembali Pak Ya, Anas, tetaplah ya. bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Ya.
Kembali lagi Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait revitalisasi pasar tradisional yang ada di kota Surabaya. Dan ada 4 pasar yang memang benar-benar harus direvitalisasi karena memang kondisinya yang memang sudah tidak layak lagi untuk menjadi pasar tradisional. Ya, dan masih bersama Pak Anas Karno, Wakil Ketua dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Pak Anas, kalau kita lihat sendiri tadi kan sempat dijelaskan oleh Pak Anas memang harus mendapatkan pendapatan sendiri ya Pak ya, dari betul. PD Pasar Surya sendiri. Jadi tidak hanya menghabiskan anggaran dari pemerintah kota ya, dan juga tidak meninggalkan hutang nantinya, begitu ya, seperti direksi-direksi lainnya. Ya, Pak Anas, kalau kita lihat sendiri revitalisasi ini juga membutuhkan banyak dana, dan sementara kita ketahui PD Pasar ini memiliki banyak hutang. Untuk penggunaan anggarannya sendiri ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini kan memang dari terhutang yang dulu ya, yang jumlahnya hampir 50 miliar. Yang sekarang ini kalau setiap bulannya profit daripada PD Pasar ini, sehingga profitnya ini bukan untuk disimpan atau dikembalikan lagi ke pemerintah kota, akan tetapi keuntungan-keuntungan itu dibuat mengangsur daripada hutang-hutang yang terdahulu. Makanya secara manajemen, siapapun pada saat ini direkturnya tidak bisa memberikan laporan atau progres yang baik karena setiap keuntungannya itu dibuat untuk mengangsur. Itu permasalahannya. Kecuali kalau di-cut, oke ya, penanggung jawabannya tidak ikut tentang permasalahan hutang-hutang sebelumnya, itu bisa kelihatan progres daripada direktur-direktur yang baru. Tapi itu Anda mau nggak mau udah harus menyelesaikan itu, Mang. Ya. Oh ya, Anda melihatnya Pak sejauh ini kan sudah direksi sudah diganti. Betul. Artinya, nah, pengawasan dari Komisi B sendiri melihat manajemen yang sekarang ini, apakah memang ini sudah mulai bagus atau justru memang harus dibenahi total begitu Pak? Ya, ini saya pantau dan pernah kita undang juga, ini sudah mulai ada progresnya. Sudah mulai ada progres yang dijalankan seperti ada lomba pasar, baik pasar-pasar, kedua ada juga tentang radio pasar. Ada lomba kebersihan pasar, akan tetapi pasar ini kan tidak hanya seperti itu. Bagaimana sebagai direksi juga manajemen PD Pasar ini mengelola seluruh total Surabaya bisa menyelesaikan tentang hutang-hutang yang sebelumnya dan bisa mendapat profit sehingga bisa memberikan penyumbang APBD Kota Surabaya. Ini PR yang cukup lama sebenarnya. Ini tidak akan selesai, akan tetapi kalau tidak dituntaskan tentang penyelesaian hutang sebelumnya. Ini mau saya hitung, saya undang cukup lama kan bayar penyelesaian hutang kira-kira antara 15 tahun. Yang sisa daripada profit, saya sudah ngitung berapa profitnya per bulan. Kalau suruh ngangsur daripada 50 M itu yang hutang terdahulu bisa sampai 15 tahun. Nah, ini yang cukup lama. Ya kan? Ini kurun waktu yang cukup lama 15 tahun, sementara untuk ini yang standar ya menurut saya. Untuk pergantian direksi sendiri aja ada kurun waktunya juga kan Pak? Iya, ada. Nah itu bagaimana Anda melihatnya? Ya makanya ini harus direksi yang baru ini harus bekerjanya berlipat-lipat ya. Padahal sebenarnya bukan kesalahan direksi yang sekarang. Memang, gitu kan? tapi kalau sudah ditunjuk untuk handle jabatan baru, kan tidak bisa, itu bukan urusan saya, tetapi harus tetap menyelesaikan daripada yang sebelum-sebelumnya, seperti itu kan. Minimal ada pelaporannya, kalau yang selama ini di-handle, reportnya seperti ini atau progres seperti ini, tapi sebelumnya seperti ini. Harapan kita bersama lah ini karena untuk kota Surabaya pasar ini, sehingga pasar Surabaya ini yang saya sampaikan di awal menjadi pasar tradisional yang semi modern tadi. Ini yang cukup menarik gitu loh. Kalau ini memang ini bisa dikerjakan bersama-sama, khususnya pemerintah Kota Surabaya dengan PD Pasar dan masyarakat Kota Surabaya. Tapi sejauh ini Anda melihat kendala atau faktor utama terkait revitalisasi pasar sendiri yang ada di Kota Surabaya, terutama 4 pasar ini yang akan direvitalisasi, apa Pak kendalanya Pak sebenarnya? Nggak ada, ini sudah mulai dihitung-hitung, sudah akan dikerjakan anggarannya. Oh anggaran, betul. Karena ini kan masih untung masih ada sisa anggaran yang ada penyediaan modal 9,9 ini, sehingga bisa memperbaiki pasar tadi. Harapan yang saya sampaikan kepada Pak Direksi yang baru, menggandeng daripada pihak-pihak lain yang mau bersama-sama menghitung bisnis oriented, agar tidak mengandalkan sendiri, independen, berdiri sendiri, tapi bisa
menggandeng dari pihak-pihak swasta lain yang bisa diajak bekerja sama. Seperti itu harapannya. Oke, Ya. dari DPRD sendiri ini melihatnya sudah ada mulai pembangunan kah, sudah ada mulai progres kah terkait revitalisasi? Belum ada. Kita menunggu itu. Ya, saya informasinya ini Mbak masih dalam perhitungan dari reportnya seperti itu. Perhitungan dalam ada gambaran sehingga ini segera dikerjakan. Kita pantau terus ini agar segera ya. Targetnya kapan sih Pak? Target waktu sendiri Pak? Tahun ini. Ya. Anda melihat artinya kan DPRD mengawasi. Iya betul. Dan ini kan memberikan target juga Betul. kepada pemerintah Kota Surabaya sehingga kepada PD pasarnya. Ya, kepada PD pasarnya sendiri untuk supaya pembangunan pasar tradisional semi modern ini bisa berjalan dengan baik, begitu kan Pak? Betul itu. Nah, kalau Anda melihat bahwa revitalisasi dilakukan, menurut Anda sendiri sistem kontrak antara Pemkot dengan PD Pasar ini gimana? Atau Komisi B ada solusi lain agar revitalisasi ini bisa menghasilkan uang atau mengembalikan modalnya? Ya, ini kan antara pihak daripada PD Pasar dengan pemerintah kota ya tentang MOU-nya. Ya. Kalau DPRD ini kan mengawasi saja. Ya. Anda melihatnya ini seperti apa sih Pak terkait MOU yang dilakukan oleh Pemkot dan PD Pasar ini? Kita tidak masuk di sana. Yang terpenting adalah nanti kita lihat progres ini segera dalam bulan per bulan. Ini akan kita pantau. Apabila juga belum akan kita undang kembali. Permasalahannya ini apa? Belum dikerjakan. Karena kan toh juga sudah siap 9,9 M sudah ada. Kondisinya itu ya. Artinya gini, apakah memang diharuskan, diwajibkan pemerintah Kota Surabaya dan PD Pasar Surya ini memiliki MOU atau kontrak kerja agar revitalisasi ini bisa berjalan dengan baik? Itu kan secara otomatis itu. Kalau angka yang masih ada 9,9 digunakan, ya digunakan untuk perbaikan secara otomatis ya Mbak. Gitu. Oke, baik Pak, target ke depan sendiri kalau Anda melihat selain target waktu tahun ini harus selesai, revitalisasi selain 4 pasar sendiri apa Pak? Ya selain target daripada yang pertama 4 tadi, harapan dari Komisi B itu ada target lain pasar-pasar yang besar juga direvitalisasi yang bentuknya supaya baik sehingga para konsumen itu untuk ke pasar lebih banyak untuk berbelanja. Banyak sekali sih seperti pasar Belauran ini kan pasar lama. Seharusnya juga segera direvitalisasi juga pasar Tunjungan demikian juga. Ini kan potensi besar pasar Tunjungan, pasar Belauran ini potensi besar pasar yang berada di tengah-tengah kota Surabaya. Potensi besar dalam artian bisa menjadi tempat pariwisata begitu? Iya, salah satu tempat pembelanjaan, banyak orang akan tahu pasar Belauran seperti apa, dan juga pasar Tunjungan demikian juga. Karena pasar Tunjungan ini adalah juga termasuk pasar yang lama menjadi pasar ikon kota Surabaya. Ini harus betul-betul ditangani dengan serius ini, tidak saja dengan oleh PD Pasar, ini juga oleh pemerintah kota. Oke, gitu. baik. Kita akan lanjutkan kembali Pak Anas, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama Bapak Anas Karno selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas revitalisasi pasar, dan Komisi B ini juga mengusulkan ada baiknya jika beberapa pasar besar ini juga direvitalisasi seperti Pasar Belauran dan juga Pasar Tunjungan. Alasannya apa sih Pak, selain untuk menjadi jujukan para wisatawan sendiri untuk bisa mengunjungi pasar tradisional Tunjungan dan juga Belauran. Alasan usulan dari Komisi B sendiri kenapa harus Pasar Tunjungan dan Belauran begitu? Ya sebenarnya banyak sih yang lainnya. Kalau kita lihat sekarang ini memang Pasar Belauran ini masih tetap seperti itu aja kan. Tentang penataan parkirnya sampai di luar, terus tempat juga stand-standnya itu juga masih semrawut. Itu kalau ditata dengan baik, dibangun lah ibaratnya gitu, maka akan menjadi menarik. Kalau Pasar Tunjungan sendiri itu jangan pernah ke sana, belum ya. Itu lantai bawah itu seperti itu. Apalagi jangan kalau naik lantai 2 dan lantai 3 maka sudah seperti tempatnya gua hantu ya gitu. Jadi ini agak kan menakutkan. Iya, ini kan sayang kalau tidak digarap dengan khusus. Saya paham PD Pasar juga pemerintah kota mungkin memang ada rencana ke sana. Tetapi masih ada permasalahan hukum yang belum terselesaikan di sana. Karena masih pedagang-pedagang yang di bawah itu adalah masih menganggap bahwa memang itu adalah stand-standnya dia mulai dulu sampai sekarang. Ini yang permasalahan hukum yang harus dituntaskan dulu. Kalau itu sudah tuntas maka PD Pasar baik pemerintah kota akan bisa merevitalisasi dengan total keseluruhannya. Besok saya ada undangan dari pihak stand yang dibawa jam 2. Saya ingin mengetahui dari semua apa sih yang dikeluhkan. Mudah-mudahan ada solusi, mudah-mudahan ada jalan tengah sehingga Pasar Tunjungan ini bisa berbenah dan bisa baik. Karena sampai sekarang, jangan tahu sendiri kalau hari-hari biasa malam aja, apalagi Sabtu malam Minggu, Jalan Tunjungan sudah full ya kan. Nah kalau di situ itu seandainya sudah bentuknya sudah bagus, bisa menghasilkan omset yang baik lah untuk Pasar Tunjungan sendiri. Oke, untuk Pasar Tunjungan sendiri apakah tetap ada label pasar tradisional Tunjungan atau justru hampir sama dengan pasar yang sudah direvitalisasi tadi Pak? Ya kalau Pasar Tunjungan bukan untuk pasar basah, artinya bukan pasar tradisional. Kalau itu sudah mulai dulu saya kecil, rumah saya tinggal di situ, Pasar Tunjungan itu menjadi pasar seperti yang Pasar Turi dulu, tempat jualan sepatu, tempat namanya Pasar Gelap. Ya, mudah-mudahan nanti ini menjadi pasar terang, pasar terang dan pasar gembira gitu. Ya, ini memang harus keterlibatan dari pemerintah kota hadir, juga PT Pasar, juga para penyewa stand di situ agar bersama-sama duduk di tengah bareng agar itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga fungsi daripada Pasar Tunjungan yang memang ditunggu-tunggu oleh warga Surabaya juga termasuk warga sekitar bisa digunakan dengan maksimal. Itu bagus karena momennya itu. Oke, Pasar Tunjungan, Pasar Belauran ini nanti next yang akan diusulkan. Selain dua pasar besar ini Pak, pasar tradisional mana lagi yang harus direvitalisasi yang seharusnya juga sama PD Pasar ini juga harus direvitalisasi? Mungkin daerah Surabaya Utara. Kalau utara kan sudah tadi Pabean. Oh iya, Pabean. Ya, Pabean. Kalau yang dekat-dekat sini Pasar Tembok, Pasar Wonokromo itu kalau Pasar Tembok sampai sekarang jangan lihat pagi itu sudah menutup jalan. Artinya sudah meluber para pedagangnya. Kasihan pedagang yang ada di dalam yang memang dia punya stand dan tidak mendapat masukan karena banyak warga yang berbelanja itu dari sepeda motor atau tidak sampai masuk. Nah ini perlu ditertibkan ini. Termasuk juga di Pasar Wonokromo demikian. Harapannya seperti itu. Kalau Pasar Wonokromo sendiri kita tahu memang sudah separuh ya Pak ya? Iya separuh. Separuh yang sudah direvitalisasi sendiri, artinya tidak terlalu basah. Betul gitu ya. Kan. Masuk Pasar Keputaran Mbak. Pasar Ya kalau Pasar Keputaran itu. Pasar Keputaran itu lantai 2-nya tidak digunakan dengan maksimal. Parkir-parkirnya di luar. Bahkan di lantai 2-nya banyak yang disewa-sewakan untuk orang tidur. Nah ini yang keliru ini. Ya, iya. Nah itu Komisi B akan bertindak apa itu? Ya enggak boleh, itu memang digunakan untuk fasilitasnya untuk pedagang. Bukan disewa-sewakan untuk orang menginap tidur atau seperti apa. Ini kan sudah beda fungsinya nanti. Apa memang harus ada regulasi baru Pak?
Nggak ada, sudah jelas itu. Jadi memang harus Pak Direksi ada mungkin kalau melihat ini nanti agar Pak Direksinya langsung sidak ke lokasi. Karena itu banyak yang di lantai 2, itu banyak digunakan standnya tidak digunakan untuk penyewa jual beli, tetapi digunakan untuk orang-orang tidur, menunggu pasar bongkar muat, bongkar pasang. Jadi banyak digunakan untuk tempat kamar-kamar tidur, seperti itu. Padahal sebenarnya sudah sempat dilakukan revitalisasi ya Pak ya, kalau Iya. pasar Keputaran sendiri. Betul gitu, Nah seperti itu, ini Mbak. masih banyak pasar-pasar yang lain yang nggak kayak gitu Pak, gimana Anda melihatnya seperti apa? Yang maksudnya tidak sesuai gitu loh Pak. Ya, kalau yang pasar dekatnya Tambak Sari itu pasar Tambak Rejo itu pasarnya adalah sudah bagus, tapi masih sepi sekarang ya. Karena ini juga saya sampaikan juga Pak Direksi juga perlu penertiban agar saya juga menyampaikan ke Pak Satpol PP juga karena ini banyak juga yang jualan di luar. Ini agar ditertibkan. Kadang-kadang saya sudah nantikan Pak, nanti 2 hari lagi balik lagi, keluar lagi. Ya memang harus sabar memang, harus untuk menertibkan ini agar para pedagang di luar jangan sampai di luar terus, agar bisa masuk. Karena kasihan untuk pedagang yang berada di dalam gitu loh Mbak. Ya, artinya Anda melihat sosialisasi ini seperti apa Pak? Berjalankah dengan baik antara PD Pasar dan Pemkot Surabaya dalam hal ini Satpol PP dalam penertiban pedagang pasar yang masih di luar, yang tidak di dalam begitu Pak. Anda melihatnya apa sosialisasi sudah berjalan dengan baik? Sudah, tapi ini perlu dilakukan terus-menerus, perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus, perlu disampaikan terus-menerus agar ini fungsinya berjalan semua. PD Pasar sebagaimana fungsinya juga termasuk Satpol PP juga pada fungsinya. Termasuk ini saya sudah mengingatkan berkali-kali, Jalan Pandigiling itu sudah jalan-jalannya pinggir-pinggirnya. Begitu dari Pasar Kembang akan Pandigiling belok kiri itu banyak pedagang liar yang di situ. Artinya memang fungsinya bukan pasar. Ini Beralih fungsi. beralih fungsi ini akan bahaya kalau semakin banyak yang berjualan di Jalan Pandigiling di situ, maka akan kerepotan untuk nanti penertiban. Saya sudah pernah telepon Pak Camatnya. Ini untuk termasuk saya juga pernah telepon Pak Kasat PP-nya juga. Pak tolong dipantau juga. Ini fungsinya sudah jalan, bukan untuk fungsi pasar. Ini kalau semakin lama pedagang datang, semakin lama padat, semakin rapat, maka untuk penertiban kesulitan. Dan juga jalannya ini macet kalau untuk jalan umum. Itu. Oke. Ya. Harapan Pak kepada PD Pasar dan pemerintah Kota Surabaya dan juga khususnya pedagang pasar ini supaya revitalisasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, khususnya 4 pasar yang akan direvitalisasi di tahun ini. Ya, harapannya adalah harapan kita semoga segera untuk segera untuk yang target daripada 4 pasar itu segera direvitalisasi karena ini juga pertama sudah waktunya akan bulan suci Ramadan dan Lebaran. Mudah-mudahan segera mungkin karena ini perekonomian semakin berjalan, perekonomian agar bisa tumbuh dan semoga perekonomian Kota Surabaya bisa tumbuh dan bangkit untuk Kota Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Anas kasih Karno kembali sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat. Rakyat dan kita berharap pemerintah Kota Surabaya dan PD Pasar ini segera bekerja sama untuk merevitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Alison pamit undur diri, sampai jumpa.